Bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezan Safir. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Anggaran Biaya Pemasaran. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu Muhammad Rafli. Baiklah, langsung saya mulai pada bagian yang pertama, yaitu pengertian anggaran biaya pemasaran. Dalam arti sempit, biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang, sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Menurut Supriyono, biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Secara umum, biaya pemasaran dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana adalah saluran distribusi dari produsen langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara, atau bisa disebut distribusi secara langsung. Yang kedua, produsen ke pengecer ke konsumen. Ialah suatu hal yang dapat dipengaruhi oleh konsumen atau pengecer secara langsung untuk melakukan penjualan kepada konsumen. Yang ketiga, ada produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Yang berarti bahwa saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Produsen di sini hanya berhubungan kepada pedagang besar, tidak melayani pengecer dan penjual. Produsen di sini khususnya melayani dalam partai besar tanpa menghiraukan pengecer dan penjual. Yang keempat, produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Dalam melaksanakan saluran distribusi, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Produsen menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada dan saluran penjualannya terutama diajukan kepada pengecer. Yang kelima, produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Yang berarti saluran distribusi ini berfungsi untuk saling menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian penjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. Kemudian ada karakteristik biaya pemasaran. Banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sehingga perusahaan yang sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Kegiatan pemasaran sering mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan perubahan kondisi pasar. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Manajemen dapat mengendalikan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jam kerja, dan jumlah mesin yang digunakan, tetapi tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang akan dilakukan oleh konsumen. Kemudian, fungsi biaya pemasaran. Pemasaran dalam operasi sehari-hari perusahaan memiliki fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari sifat usaha dari perusahaan itu sendiri, ukuran, serta metode operasi. Di antaranya adalah membantu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan terus pada periode mendatang dan memberi nilai tambah bagi perusahaan. Setiap fungsi merupakan unit yang homogen, di mana aktivitas dapat dihubungkan dengan bagian khusus dari biaya pemasaran. Baiklah, saya Muhammad Rafli akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu Rezan Safir. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya pemasaran. Penggolongan biaya pemasaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan pesanan, order getting cost, dan yang kedua, biaya untuk memenuhi pesanan, order filling cost. Nah, yang pertama, biaya untuk mendapatkan pesanan, order getting cost, yaitu semua
yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya wiraniaga, salesperson, komisi penjualan, advertensi, dan promosi. Dan yang kedua, biaya untuk memenuhi pesanan, order filling cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan piutang dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya angkutan, dan biaya penagihan. Selanjutnya, cara analisis biaya pemasaran. Cara analisis biaya pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek pengeluaran. Dan yang kedua, analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Yang ketiga, analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. Nah, analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek pengeluaran, yaitu biaya dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran seperti gaji biaya iklan, biaya perjalanan, biaya depresiasi peralatan kantor, biaya operasional, dan pemeliharaan truk, dan sebagainya. Nah, yang kedua, analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Nah, yang kita ketahui, fungsi pemasaran adalah suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan pengeluaran biaya. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran yang dilakukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran adalah menurut jenis produknya, menurut daerah pemasaran yang dilakukan, menurut besar kecilnya pesanan, dan menurut saluran distribusi produk yang dilakukan. Selanjutnya adalah penyusunan biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Aktivitas perusahaan adalah aktivitas yang sangat vital bagi perusahaan. Tanpa aktivitas pemasaran, maka tidak akan ada pendapatan bagi perusahaan. Tanpa perusahaan, maka tidak ada laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dan tanpa memperoleh laba usaha, maka tujuan dari perusahaan tersebut tidak akan pernah tercapai. Karena itu, aktivitas pemasaran sangat perlu direncanakan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa produk perusahaan akan dibeli oleh konsumen. Itu berarti mencakup seluruh aktivitas promosi, pemberian contoh sampel barang, pelatihan untuk tenaga wiraniaga, aktivitas menelepon dan korespondensi pemasaran, hingga pengiriman barang kepada konsumen tersebut. Pada dasarnya, biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan produk perusahaan sejak dari gudang perusahaan hingga ke tangan konsumen. Sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya dan jumlahnya pada setiap periode waktu. Sebagian lagi bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran, biaya pemasaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang bersifat tetap jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak terpengaruhi oleh volume aktivitas seperti berikut. Yang pertama, gaji staf administrasi, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya depresiasi kantor pemasaran, dan lain sebagainya. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan biaya yang disengaja kenaikannya. Biaya yang tetap pemasaran yang disengaja dan direncanakan, seperti kenaikan gaji staf pemasaran, kenaikan gaji wiraniaga, penambahan jumlah wiraniaga, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, perluasan gedung, dan sebagainya. Biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya akan dikeluarkan dan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut.
Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Berarti, jenis biaya ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Jika perusahaan tersebut ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas biaya tersebut dapat dinaikkan sesuai jumlah yang diinginkan. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Sedangkan menurut Supriyono, biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Thomson Learning menyatakan bahwa biaya pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.